Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parong YouTuber tertua di semesta. Kamis yang lalu, waktu Habib Rizik divonis, dituntut oleh jaksa 6 tahun penjara karena kasus swab di Rumah Sakit Umi di Bogor. Itu hari Jumatnya saya mulai jualan nasi uduk ya. Saya mau komentari tentang, saya ingin bicara hari ini tentang improvisasi Habib Rizik Syihab yang saya singkat sebagai Pro RI part kedua ya. Dan saya akan melakukan improvisasi ya, tanpa teks, tanpa konsep, tanpa persiapan. Saya akan bicara tentang Habib Rizik dan semau saya. Jangan serius ya. Dan dalam sejarah, oh ya, saya akan tadi bilang hari Jumat, satu hari setelah Habib Rizik itu dituntut oleh jaksa 6 tahun penjara gara-gara kasus swab di Rumah Sakit Umi. Besoknya hari Jumat saya pagi-pagi jualan nasi uduk untuk pertama kalinya 2 liter beras, dan saya bungkus sendiri, pembeli saya bungkus sendiri, dan saya juga goreng tempe sendiri, dan saya bikin bakwan sendiri 3/4 tepung itu saya kasih 1 masako dan dicampur potongan potongan bukan tempe, potongan wortel sama buncis ya, itu kecil enak, terus dibikin lebar dan kering, dicampur 2 sendok tepung tapioka supaya renyah dan tetap tidak lembek meskipun sudah agak lama digoreng. Nah, saya ingin menegaskan Habib Rizik di berapapun di penjara karena bukan kejahatan yang dia lakukan, tapi karena kritik-kritik secara politik yang dia lakukan kepada pemerintah, dan dia kemudian dijebloskan ke penjara melalui proses-proses pengadilan yang katanya pengadil itu tidak akan membenamkan dia dalam sejarah, justru membuat nama dia menjadi cemerlang. Dan itulah yang dialami oleh Habib Rizik. Jadi kalau kemungkinan dia itu akan dihukum, dan asumsinya dia tidak mengganggu proses pemilihan presiden tahun 2024, satu proses untuk melanggengkan kekuasaan yang berkaitan dengan oligarki politik dan cukong-cukong itu. Ya, ini konten saya yang ketiga hari ini setelah yang barusan dimuat yang kedua tentang Rocky Gerung kalau berhadapan dengan Refli Harun, itu Refli Harun pasti terjungkal. Sekarang ini konten ketiga saya nggak jelas karena hari ini harusnya targetnya 5 kok baru 2. Jadi menurut sejarah, Nelson Mandela itu dipenjara karena menolak sistem apartheid, sistem pembedaan warna kulit di Afrika Selatan, kemudian dipenjara 27 tahun. Dan yang menang dalam sejarah, menang secara moral adalah siapa? Nelson Mandela. Biasanya kejahatan-kejahatan yang dianggap kejahatan politik oleh lawan-lawan politik, itu justru yang menjadikan pemenang adalah orang yang dalam penjara. Soekarno di penjara karena pikiran-pikiran politik yang berbeda dengan penguasa. Yang menang adalah Soekarno dalam sejarah. Hatta, Syahrir, kemudian siapa itu yang jadi nama rumah sakit itu, Cokro, bukan rumah sakit dekat di Jakarta Pusat itu loh, Cipto Mangunkusumo, yang dibuang ke Belanda karena pikiran-pikirannya yang menyerang kebijakan-kebijakan politik Belanda. Semuanya itu dibuang. Syahrir dan Hatta dibuang ke Bovendigul. Yang menang semuanya orang yang dipenjara karena politik, yang menang biasanya adalah mereka. Habib Rizik akan keluar sebagai pemenang di dalam sejarah politik Indonesia modern, dan itu sudah bisa diperkirakan. Jadi hendaknya kita sebagai orang-orang yang mencintai keadilan, orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mencintai kejujuran, orang-orang yang mencintai kesederhanaan dalam hidup dan menolak ketamakan hubud dunia sebagaimana sudah diperlihatkan oleh pejabat politik kita dan penguasa-penguasa kita yang berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha itu yang memburu duniawi sebanyak-banyaknya dengan cara secepat-cepatnya,
kalau perlu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, supaya menggali meraup pundi-pundi dolar sebanyak-banyaknya, itu akan dibenamkan oleh Tuhan di dalam lubang sejarah dan menjadi sampah sejarah di sana, di dalam dasar sejarah yang paling dalam. Itu bisa diduga, jadi dan sudah bisa diperkirakan Habib Rizik akan lebih lama daripada yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpikirnya sederhana. Dia akan dipenjara lebih lama, mungkin lebih tinggi dari tuntutan jaksa, mungkin begitu. Dan nanti akan setelah keluar juga akan dijerat oleh pasal-pasal lain, oleh kasus-kasus lain, tetapi pada akhirnya Habib Rizik tetap akan dimuliakan oleh Allah dan ditinggikan namanya dalam sejarah politik Indonesia modern, dan tetap menjadi semacam pemandu kejiwaan, semacam mercusuar yang akan membimbing kapal-kapal supaya tidak karam menabrak karang di tengah lautan. Dan menara itu adalah salah satunya Habib Rizik yang berpegang kepada tali Allah. Dan orang-orang yang menistakan dia, sistem yang menjepit dia sekarang, yang diorganisasikan secara sangat rapih, yakinlah kebatilan tidak akan pernah bisa bertahan ketika bertempur dengan Al-Haq. Ketika Al-Haq datang, ketika kebenaran datang, maka kebatilan itu akan hancur berkeping-keping sebagaimana sebingkai kaca dihempaskan ke batu kali yang besar dalam aliran sungai yang airnya jernih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hari ini saya sudah alhamdulillah Allah kirimkan ya webcam akan ini PC saya ini akan ditempel di webcam, dan insya Allah konten-konten akan diperbaiki karena saya insya Allah akan melakukan zooming, akan wawancara dengan diaspora Indonesia di 5 benua melalui wawancara lewat Zoom ya, insya Allah. Dan teknisnya sedang saya pelajari bersama anak saya, jadi nanti akan terjadi kolaborasi percakapan yang percakapan ringan, tetapi saya harus menimba banyak ilmu dari para narasumber. Silakan yang mau ikut untuk menjadi narasumber atau melakukan zooming dengan saya, termasuk Kang Kusnun Jola di Bandung. Silakan Kang daftar, dan siapapun boleh daftar ya untuk menjadi narasumber atau untuk menjadi narasumber utama ya. Minggu depan insya Allah sudah bisa beroperasi. Saya akan bicara langsung nanti dengan Ibu Anita Rahman di Jenewa, di Swiss, dan juga nanti bicara dengan insya Allah dengan Ibu Dewi di Jerman, dan juga Ibu Nita di Paris ya, dan juga insya Allah Bapak Najib di Amsterdam ya. Semuanya sudah pernah berkomunikasi langsung dengan video call atau dengan HP, dan juga saya akan berkomunikasi dengan Pak Haikal di Melbourne. Malah Pak Haikal itu langsung dari Melbourne, Tanah Abang ke Parung, dan saya sudah ketemu di Parung ngobrol ya. Pada dia tinggi besar orang Tanah Abang, umur 35, dan juga beberapa kota di dunia. Saya akan melakukan satu percakapan-percakapan ringan ya, untuk meringankan beban hidup kita yang begitu berat karena pemerintahan kita hari ini. Silakan daftar ke 0812 1200 6145
daftar nama, kemudian apa ya, nama, WA-nya didaftarkan, sehingga saya bisa mengirimkan link nanti ke orang-orang yang daftar ke 0812 1200 6145. Bicara tentang yang paling ringan, bukan bicara tentang politik ya. Saya bukan ahli politik, keahlian saya dua, yaitu saya ahli donat, donat kentang. Dua, saya ahli kubur. Jadi kita bicara hal-hal yang ringan, tapi lewat ini ya, lewat Zoom ya, insya Allah ya. Dan kita record, kita muat di Pesantren Ojo Lali Channel, insya Allah ya. Silakan daftarkan diri Bapak, Ibu, Kakak, Adik semua, silakan bebas, dan kira-kira akan ngomong apa, tentukan temanya. Nanti akan saya tanya-tanya berdasarkan tema yang Anda tentukan sendiri, insya Allah begitu. Tema jodoh boleh, tema utang boleh, tema kenakalan remaja boleh, terus tema perselingkuhan boleh, perceraian boleh, tema politik boleh, tema sastra boleh, tema filsafat boleh. Jangan filsafat berat, tentang filsafat hidup ya kan, silahkan ya. Ini satu cara baru untuk memperbaiki konten ya, supaya viewer saya itu lebih banyak gitu, supaya duitnya lebih banyak. Jadi kalau duitnya banyak, saya nggak perlu jualan nasi uduk sama mie ayam depan rumah itu ya kan. Cukup dari gaji YouTube dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat atau pengalaman yang bermanfaat ke seluruh dunia ya. Saya undang ya, sekali lagi saya undang Bapak, Ibu, Adik, Kakak semua untuk bergabung, mendaftarkan diri untuk menjadi peserta ya. Narasumber yang utama nanti saya wawancara, saya kirim linknya Zoom, lewat Zoom ya. Ya tentu kita WA komunikasi dulu dengan WA ya kan, kapan jam berapa gitu ya. Nama, kemudian sebagai narasumber ya, kemudian temanya apa yang diminati masing-masing, bukan berdasarkan saya tapi berdasarkan penonton yang berminat ya. Kirim ya temanya ke WA saya sekarang 0812 1200 6145. Moga-moga jadi amal soleh kita semua, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-enak jadi YouTuber tuh.